Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di agenda mingguan kita. Hari ini sudah hari Selasa, yang berarti episode terbaru Overlord Season 4 sudah rilis. Nah, di episode kali ini bakalan jadi episode debutnya Skama Elbero sama satu karakter yang ditunggu-tunggu nih. Udah 7 tahun akhirnya dia muncul, yaitu Nigredo. Nah, buat yang nggak tahu, Nigredo itu harusnya muncul semenjak season 1, tapi entah kenapa malah di skip dari season 1. Dan akhirnya nih, season 4 dia muncul lagi setelah 7 tahun. Oke deh, kita langsung nonton aja. Prediksi gua ya, episode ini bakal ditutup sama Nigredo. Kita lihat aja lah nanti, oke? Sampai jumpa setelah gua selesai nonton. Bye-bye. Nah, di sini nih Albedo ngomong, apapun yang terjadi, jawaban kami tetap sama, pernyataan perang. Ya karena di sini Albedo datang tuh pengen nyatain perang, bukan negosiasi. Makanya Albedo sama sekali tidak terima tuh tawaran kepalanya King Ramposa III. Aduh, bisa anak, aduh. Oke, karena kemarin gue baru baca, gue masih ingat bagian ini tuh agak beda. Kalau di novel, waktu Albedo ngomong kalau ini bukan rencana dari kami, itu Albedo mukanya jelek. Karena Albedo tuh seperti mengakui kalau ternyata kami tidak cukup hebat untuk menyadari kemungkinan yang ini nih. Tapi di sini di anime ternyata ya dibuat anteng aja gitu. Santai aja sih Albedo ngomong kalimat tadi. Aduh, next episode Teza anak ya. Ah, ini Brain nih lagi ngelatih anak-anak panti. Oh, ternyata Brain masih ngomong sama si cewek ini ya. Gue kira kalimatnya dipindahin ke awal season 4. Bahkan scene setidak penting Brain yang ngomong sama cewek ini itu masih diliatin loh. Tapi kenapa Tira di skip coba? Aku akan menaikkan mereka ke karavan yang menuju ke kota terdekat Negara Dewan. Negara Dewan tuh antara City Council ya, berarti negaranya Platinum Dragon Lord nih. Aduh, Ains tuh tidak enak ngomongin pembantaian di sebelah pestonya. Ayolah, kasih tahu lah tentang Shaltir yang bikin bom atom. Kena skip berarti Shaltir tuh yang diceritakan ngebuat bom atom. Jadi Soliter diangkut sama Frost Dragon baru dijatuhin di tengah-tengah kota. Mati semua langsung tuh gara-gara rencananya Shaltir. Sebenarnya sini Ains tuh gak mikir apa-apa lah, makanya dia ngeles lagi. Ains apa itu namanya? Tarik-tarik bulu. Lah, Nigredo muncul di awal loh. Waduh, ini belum setengah, tapi sudah Nigredo. Berarti endingnya sampai mana nih? Ini nggak ketebak nih endingnya nih. Bisa-bisa sampai Azut ketemu Blue Rose nih. Waduh, akhirnya kita diliatin lantai 5 tuh kayak gimana bentuknya di anime nih. Akhirnya Pak, Nigredo Pak. Gue kira Nigredo tuh bakal ditaruh di akhir, karena kalau ngikutin urutan novel, Nigredo tuh berada di paling akhir di chapter ini. Tapi diputar nih ternyata. Dibikin mencekam banget Pak sebelum ketemu Nigredo nih. Mencekam banget Pak sebelum ketemu Nigredo nih. Jumpscare kah? Sekalian jumpscare lah. Aduh, nanggung kalau nggak dimanfaatin momen ini buat jumpscare. Wah, anjir, suaranya Nigredo. Gue expect tuh suaranya Nigredo bakalan imut loh. Ternyata suaranya kayak nenek-nenek. Wah, anjir. Cara dia reveal mukanya boleh juga tuh. Oh iya, gue ingat nih, jadi nih Nigredo tuh hanya peduli sama, bisa dibilang bayi lah. Sedangkan kalau sudah agak dewasa sedikit, itu bakal diurus sama pestonya. Ya gimana caranya makan Pak? Ain gak bisa makan loh. Jatuh dari sini kuenya. Pestonya hampir lupa bilang one. Aduh, ayolah. Ini tinggal bagiannya Skama nih harusnya ya. Ini kalau dilama-lamain tuh bisa nih setengah episode habis cuma di Skama doang. Tapi janganlah, tolonglah, Skama gak terlalu penting soalnya. Gimana ya? Kita tuh diliatin undead, tapi musiknya tuh musik-musik pedesaan gitu. Jadi kayak gimana tuh feelnya? Aneh sumpah feelnya. Kayak orang yang lagi melihat pemandangan dengan sangat santainya, padahal di depannya tuh tentara undead loh. Sumpah lu aneh banget feelnya bagian ini. Di depan tuh tentara undead loh. Kematian di depan mata, tapi musiknya musik-musik santai pedesaan. Gue ingat sekarang nih, mbak-mbak yang ini nih, yang sama Foranunamen itu suka sama Shota tuh. Bakal disinggung gak di sini? Bener diliatin loh. Gak mempan lah.
cuma di panah doang. Ini kayaknya sampai Azut lewat doang nih berarti. Nah, Death Knight di season ini tuh dibuat betul-betul mengerikan loh. Wah anjir, terbakarnya kayak gini. Death Knight, lihat Death Knight ngelewati api dibuat kayak gini loh. Apa kabar nanti Jalda Baut di volume 12? Karena di volume 12 tuh bakal ada scene yang serupa. Azut. Sudah waktunya Azut muncul nih. Azut. Tiba-tiba robot merah-merah terbang, robot armor tahu. Ya, ini dia armor tahu akhirnya. Mama. Musnah menjadi debu aleh. Waduh, season 4 aja kayak gini apalagi movie. Waduh, Gundam, armor tahu. Wih, bukan CGI loh. Atau CGI ini cuma nggak kelihatan aja karena gara warna. Kayaknya CGI deh. Wow. Cila, udah pergi. Iya. Numpang lewat doang. Nah, itu jadi alasannya instan. Ya, sesuai rencana. Bagus. Aduh. Bagus sekali cara munculnya Azut. Ya. Keren. Bagus, Pak. Aduh. Episode bertarung aja dibuat sebagus ini. Apa kabar nanti Zanak? Di bagian Zanak ini loh. Aduh, siap-siap nih. Air mata menetes nih bagian Zanak nih. Nigredo fan langsung give member guys. Cepat klaim. Gigi. Bagus. Mungkin pas bagian lawan pedal dilamain. Kalau kita lihat dari pola episode ini, bagian pertarungan itu dilama-lamain. Lebih tepatnya sebelum pertarungannya itu dilama-lamain tuh. Padahal kan tadi bisa kena skip tuh. Kayak ngeliatin si cewek Pris yang ternyata Shota itu sebenarnya tuh bisa kena skip aja tuh dari anime, cuma ditampilin. Ya palingan cuma buat nambahin durasi aja biar lama. Artinya minggu depan episode 10 bakal ngambil chapter 3 utuh. Chapter 3 utuh itu nyeritain dua hal. Azut ketemu Blue Rose sama Zanak. Ya lu tau lah Zanak. Caranya Death Knight mati itu keren banget, Pak. Boom, musnah menjadi debu. Yang jadi pertanyaan, apakah benar sesuai rencana Aing? Tentu saja tidak. Itu semua murni kebetulan. Murni cuma kebetulan tadi tuh. Kenapa Azut bisa lewat? Murni kebetulan. Makanya kan semua Floor Garden tuh mikir keras. Ini kenapa nih kita harus nonton pertarungan ini? Kenapa harus? Ternyata ada Azut lewat. Nah, nanti yang bakal hubungin semua itu Demiurge. Nanti Demiurge bakal ngambil kesimpulan. Lihat aja lah di anime nanti dijelasin kok. Itu kotanya selamat atau hancur? Selamat. Cuma ujung-ujungnya mereka ngungsi juga kok. Yang pakai senapan mesin itu siapa? Itu namanya Azut. Itu petualang Adamantite dari Resti the Kingdom. Kalau kalian ingat, harusnya di season 1 tuh sempat disebutin. Ada 3 petualang Adamantite. Blue Rose, kelompoknya Lackius. Ada Darkness, kelompoknya Momon. Sama Red Drop. Mukanya Nigredo kayak female Titan. Mirip tapi mukanya Nigredo tuh kayak berdarah. Female Titan kan mukanya tuh kayak otot. Nah, Nigredo tuh lebih ke kayak darah sih tadi tuh. Merah darah lah. Ya intinya bagus lah episode tadi tuh. Memuaskan sih. Walaupun tadi terdapat pemotongan di bagiannya Shaltir. Gue tuh agak menyayangkan di bagiannya Shaltir sih. At least liatin lah di bagiannya Shaltir biar kita bisa tahu tuh bagaimana perkembangan karakternya Shaltir yang sekarang tuh jadi salah satu Floor Guardian paling kreatif gitu. Cuma kena skip dari anime tadi. Selebihnya yang gue nggak expect tuh di bagian Nigredo ya. Gue kira episode ini bakal ditutup sama Nigredo, tapi ternyata bagian itu diputar. Ternyata ditutup sama Azut yang numpang lewat. Cuma bagus sih. Kalau memang pengen bikin cliffhanger, bagiannya Azut bagus banget. Karena buat yang cuma nonton anime itu pasti bakal mikir, lah kok tiba-tiba di Overlord ada mecha? Pasti tuh yang cuma nonton anime dan gak pernah nonton channel gua dan gak pernah baca novel sama sekali, itu pasti kaget di episode ini. Loh, kok tiba-tiba ada mecha? Sejak kapan di Overlord ada mecha? Padahal, hei abang, padahal Chizu itu robot. Cuma ente aja yang mungkin yang gak sadar. Itu tadi guntingnya kok berdarah? Kemungkinan ya itu gara-gara Nigredo. Karena emang Nigredo tuh bisa dibilang disetting untuk jadi karakter horor. Ya makanya tiba-tiba berdarah gitu. Di novel tuh diceritain kalau Azut
dengan armornya itu sedikit lebih kuat daripada Evil Eye. Tapi kalau nggak pakai armor mah Azut lemah. Kenapa Nigredo ngebela manusia ya? Dia tuh cuma ngebela anak kecil, bukan ngebela manusia. Karena emang nilai karmanya baik bro, sama disetting gitu sama penciptanya biar baik. Maksudnya Ainz apa di akhir? Intinya Ainz tuh pengen semua orang ngelihat pertarungan yang ada di Enauru. Kenapa? Ainz kan ngomong tuh agar Floor Guardian itu belajar dari kesalahan. Nah, kemungkinan Ainz tuh berniat untuk ngebuat pertarungan di situ kalah, pengen ngebuat pertarungannya gagal gitu. Makanya pasukan yang dikirim itu sedikit. Cuma pas ditanya alasannya kenapa, Ainz tuh nggak bisa ngejelasin alasannya kenapa. Makanya Ainz bilang, sudah tunggu aja, lu lihat aja dulu pertarungan ini. Nah, para Floor Guardian itu akhirnya putar otak. Kenapa nih? Pasukannya dikit. Ini negara cuma isinya apa ikan-ikan doang, apa nelayan. Apa yang penting dari negara ini? Apa yang ngebuat kita harus ngelihat pertarungan ini, pertarungan terakhir ini? Ainz kan juga bingung nih mau jelasinnya gimana. Nah, secara kebetulan tiba-tiba ada armor tahu lewat. Nah, di situ langsung Sasuga Ainz sama telah memprediksi ini. Red Drop selama ini tidak pernah kelihatan. Dan Ainz yang mengetahui 10.000 tahun ke depan sudah tahu kalau pasti di pertarungan ini, di negara ini, Red Drop bakalan datang. Nah itu, intinya nanti Demirsu bakal ngambil kesimpulan alasan kenapa Ainz minta mereka untuk ngelihat pertarungan ini. Nah, ini nanti bakal ada hubungannya dengan Platinum Dragon Lord, karena lokasi Enauru itu berdekatan dengan Arglan City Council. Negara yang paling dekat dengan Arglan City Council adalah Enauru. Nah, di situ bakal ditarik kesimpulan, oh ternyata Azut telah bersekongkol dengan ini, dan kalau misalnya mereka menyerang negara ini, maka sudah pasti bakalan Red Drop bakalan datang. Si Red Drop yang selama ini tidak pernah kelihatan. Ini benar-benar rencana matang yang telah Ainz pikirkan. Sasuga Ainz sama gitulah pokoknya nanti. Itu biskuit masuknya kemana? Ke perut? Enggak lah, itu kan ditangkap sama Ainz pas jatuh, baru dibalikin ke meja. Itu 4 petualang meteor mati? Enggak lah, kan ditolong sama Azut. Ditolong sama Azut, makanya nggak mati. Cuma mereka bakal tetap bakal mengungsi. Intinya yang sulit untuk dikalahkan sama Skama dengan partinya itu cuma Death Knight sama Death Warrior. Nah, yang pakai pedang tuh kalau nggak salah namanya Death Warrior. Cuma mereka berdua aja. Setelah mereka berdua diratain sama Azut, ya udah, sisanya cuma lawan zombie. Azut tanpa armornya sekuat apa bang? Kalau Azut tanpa armor itu diceritakan sebagai petualang adamantai terlemah. Intinya dia lemah kalau nggak pakai armor. Kenapa Azut lemah kalau tidak pakai armor? Itu gara-gara build kelasnya itu semua difokuskan untuk memperkuat dia ketika dalam mode armor. Makanya ketika dia sedang tidak mode armor itu kelas-kelasnya itu nggak guna. Azut dapat armor itu dari mana? Nggak tahu, nggak pernah dijelasin soalnya. Seingatku tuh nggak pernah dijelasin di volume 14 Azut dapat armor itu dari mana. Nigredo bakal war nggak bang? Nggak akan. Waktu Ainz masuk ke Frozen Prison, kan Ainz ngomong tuh kalau Ainz sendiri yang bilang agar Nigredo tidak keluar dari tempatnya. Ya, Ainz saja larang dia keluar, gimana caranya ikut war? Iya kan? Logikanya begitulah. Ainz saja larang dia keluar, mau ikut war gimana pak? Sama kayak penduduk lantai 8. Penduduk lantai 8 kan dilarang keluar, kecuali victim lah kadang-kadang. Gimana mau ikut war kalau dilarang keluar? Gimana Nigredo tahu dunia luar padahal dia nggak keluar bang? Nigredo itu floor guardian, area guardian yang punya kemampuan spesialis dalam hal mencari informasi. Pokoknya kalau soal lacak-lacak itu jagonya Nigredo tuh. Makanya waktu Shaltir hilang gara-gara tercuci otak, kan Shaltir hilang tuh nggak diketahui di mana posisinya. Nah kalau ngikutin novel, harusnya yang menemukan lokasinya Shaltir itu Nigredo. Death Warrior menangkis serangan Azut epic anjir. Iya, itu tinggal tambah musik yang itu tuh. It's about time, it's about power, we stay hungry, we devour. Ting ding ding ding. Apa musiknya tuh? It's about time, it's about power, we stay hungry, we devour. Itu cocok tuh. Musiknya The Rock iya. Death Warrior sama dengan Kirito dual wielding. Itulah yang terjadi kalau Kirito masuk New World guys. Bakal habis ditembak sama Azut. Brain so keren. Iya, maksudnya scene-nya Brain itu skip aja lah, nggak penting sumpah tuh Brain tuh. Nggak penting itu manusia, nggak jelas tujuannya mau bikin apa. Dia dipercayakan untuk pegang pedang, nanti pedangnya ditinggal. Nggak jelas sumpah itu orang, mending skip aja lah 1 kali. Ngapain kasih lihat? Kasih lama di bagian diskusinya Floor Guardian kayak apa kayak. Masih juga diliatin Brain oleh. Nah, kalau lu mau tahu fun fact, kenapa gue bilang Brain tuh nggak jelas, skip aja. Karena kalau lu baca di databook season 1 itu dijelasin kalau sebenarnya Nigredo itu sudah mau dimunculin dari season 1. Cuma yang buat anime merasa kalau banyak yang suka sama Brain, jadi scene-nya Brain tuh diperpanjang dan scene-nya Nigredo dibuang. Padahal Brain itu karakter tidak jelas. Bapak satu ini, abang-abang satu ini tidak jelas maunya ngapain. Tidak tahu kita. Tapi demi nampilin dia kena mental, scene-nya dia dipanjangin dan scene-nya Nigredo kena dibuang.
Kalau nggak percaya silakan baca databook season 1. Episodenya Brain tuh kalau nggak salah season 1 episode 10 deh. Jadi setengah episode itu bakalan nyeritain Shaltir ketemu Brain, setengah episodenya lagi itu nyeritain Albedo ketemu sama Nigredo. Cuma kena skip demi Brain. Apa ini abang-abang tidak jelas ini, kenapa? Kenapa harus dibela-bela ini abang tidak jelas? Bahkan season 4 masih muncul lagi deh itu. Memang sih di novel dia muncul, cuma kalimatnya kan sudah muncul tuh di season 4 episode 1 yang pas di content breakdown kan gue sebutin tuh. Kalau kalimat yang dibicarakan Brain dengan si cewek itu ada tuh di season 4 episode 1, tapi muncul lagi dia sini. Sepertinya sangat disayang ini Brain. Kok gue merasa Brain gak akan mati? Mati, tidak mungkin Brain tidak mati. Brain mati, Brain mati. Lu sudah lihat di opening kan? Brain ngelawan siapa? Ngelawan Kokyutos. Kokyutos itu Floor Guardian dengan serangan terkuat. Satu tebasan sudah cukup untuk membuat seseorang sekarat, bahkan mati. Apalagi cuma ngelawan Brain yang levelnya cuma 30-an. Brain tidak mati, salahkan Metos. Brain tidak mati, kita bikin konten roasting ya. Orang tidak jelas, orang tidak jelas. Floor Guardian ikut perang siapa aja bang? Aura, Mare, Kokyutos. Pokoknya yang nonton tuh cuma Demiurge sama Shaltir. Yang lain ikut perang. Kenapa Demiurge tidak turun? Karena Demiurge itu ada hubungannya dengan Jaldabaoth. Shaltir kenapa tidak turun? Karena Henyoko. Ya itu tadi episode 9 Overlord season 4 yang wow bagus banget pak. Terutama di bagian akhir ya, di bagian Escama Elbero. Gue paham kenapa bagian itu dibuat lama, karena emang bagus, niat banget dibuatnya itu. Tadi itu semua bisa dibilang banyak CGI-nya loh. Dead Knight CGI, Azut CGI, Zombie CGI, tapi berhasil dikemas dengan sebagus itu. Ya, pokoknya keren banget lah Overlord season 4 ini. Semoga next episode Zanak lah. Ayolah, bikin Zanak senyesek mungkin, tolonglah. Itu aja lah, sampai jumpa di konten reaction minggu depan. Bye-bye.